Pendidikan agama untuk anak sangatlah penting, agar mereka tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam, baik itu akidah ataupun akhlaknya. Dari sinilah pendidikan Islam atau penanaman nilai-nilai keislaman nantinya menjadi pondasi dasar untuk anak-anak dalam bersikap. Keberadaan Taman Pendidikan Al-Quran mempunyai potensi yang besar dalam membangun akhlak dan moral generasi penerus bangsa, serta pertumbuhan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa TPQ sangat berperan dalam menjadikan anak Indonesia pintar membaca Al-Quran dan menghafal surat-surat pendek. Pendidikan agama selain diberikan oleh orang tua di rumah, perlu bagi anak-anak mendapat tambahan ilmu di lembaga-lembaga pendidikan, baik itu formal maupun non-formal. Salah satunya adalah TPQ dan Madin Masjid Jami Assegaf yang berada di daerah Pasar Kliwon, Solo. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana suaraku? Ini suaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah TPQ ini berdiri kurang lebih 30 tahunan yang lalu. Dan alhamdulillah Al-Fakir kami Aun Rahim diberi amanah oleh pengurus, oleh pembina untuk mengurusi semua yang ada di Masjid Jami Assegaf, wabil khusus Taman Pendidikan Al-Qur'annya. Perlu diketahui ikhwani wa akhwati dimanapun antum berada, ini Masjid Jami Assegaf ini ada lembaga yang namanya TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, dan juga ada yang namanya Madin. Pasca TPQ ada yang namanya Madin, Madrasah Diniyah Masjid Jami Assegaf. Taman Pendidikan Quran dan Madin Masjid Jami Assegaf ini terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk program kelas TPQ sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kelas Iddad, kelas Mekah, dan kelas Madinah. Dan untuk kelas Madin terbagi menjadi kelas Aqsa, kelas Tarim, kelas Sebun, dan kelas Takhasus. Penggolongan kelas tersebut didasarkan atas usia dan kemampuan masing-masing santri dan santriwati dalam menghafal surat pendek pada saat awal masuk TPQ melalui seleksi tes. Untuk kelas usia dini atau dasar usia TKB, terlebih dahulu menempuh kelas Iddad dan seterusnya berjenjang dari TPQ sampai madrasah diniyah. Adapun untuk program belajar di TPQ, Madin Masjid Jami Assegaf meliputi belajar membaca Al-Quran melalui metode Iqra jilid 1 hingga 6 dan metode Ummi. Dilanjutkan hafalan surat Juz 30 dan 29 surat-surat pilihan, serta hafalan hadis-hadis pilihan. Selain itu, santri juga diajarkan cara menulis Arab Pegon. Sedangkan untuk program praktek ibadah meliputi praktek sholat, wudhu, dan praktek sholat jenazah. Usia minimal Ananda bisa masuk ke lembaga kami, khususnya TPQ, itu minimal 5,5 sampai 6 tahun. 5,5 sampai 6 tahun. Ya. Laki maupun perempuan. Tentunya melalui pengetesan dulu, dites dulu sebelum dia masuk ke halakohnya. Kami ulangi lagi, di TPQ ada 6 halakoh. Sebenarnya ada 3 kelas dibagi menjadi 6. Ya, Iqdad A, Iqdad B. A itu laki, B itu perempuan. Mekah A, Mekah B, Madinah A, Madinah B. Tingkat yang paling tinggi di halakoh TPQ atau di lembaga yang namanya TPQ itu paling tinggi adalah halakoh Madinah. Anak harus menguasai jilid 6 plus Al-Quran. Ketika anak itu sudah bisa mengenal daripada Al-Quran,
lancar di dalam baca Al-Quran, kami di sini ada namanya wadah, namanya Madrasah Diniyah Madin, Madrasah Diniyah Masjid Jami Assegaf. Madin di sini ada 4 kelas. Yang pertama kelas Al-Aqsa, kelas Tarim, kelas Sewun, yang terakhir kelas Tahosus. Kelas yang paling tinggi Tahosus ini meliputi persyaratan anak bisa najih atau bisa lulus daripada Diniyah Masjid Jami Assegaf. Persyaratannya 1, dia harus menghafalkan juz 30 sama juz 29 sama surat-surat pilihan, diantaranya surat Al-Kahfi, surat As-Sajadah, surat Yasin, dan surat-surat yang lainnya. Plus juga harus menghafalkan daripada muhtar hadis yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Hafid, yakni hadis-hadis pilihan yang wajib dihafal oleh anak santri di kelas tahosus. Baru anak itu mendapat syahadah kelulusan ada di kelas tahosus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Perkenalkan, nama Al-Fakir Lukman Subadar. Al-Fakir mengampu di TPQ ini di kelas Madinah A, dan Al-Fakir juga menjadi koordinator TPQ. Alhamdulillah, insya Allah TPQ Masjid Jami Assegaf ini sangat bagus sekali karena menggunakan metode yang sangat bagus. Sementara kita memakai buku Iqra, namun metodenya di situ kita pakai metode Umi. Nah, jadi tahap demi tahap anak-anak harus betul-betul menguasai. Mulai dari jilid 1 mereka harus mempelajari daripada Fathah dibaca pendek. Jadi mereka harus betul-betul mempelajari pendek itu seperti apa. Jadi misalnya A harus pendek, 1 harokat, 1 ketukan, atau 1 harokat begitu ya, atau 1 ketukan. Kemudian nanti di jilid 2 di pertengahan mereka sudah belajar yang namanya mat, yaitu panjang, 1 ayunan. Ada fathah, diikuti alif, dibaca panjang, 1 ayunan. Begitupun kasroh, diikuti ya sukun, dibaca panjang, 1 ayunan. Ada dhammah, diikuti waw sukun, dibaca panjang, 1 ayunan. Demikian kita kasih contoh dengan mengasih penanaman konsep yang kuat, sehingga anak-anak itu betul terampil, yang mana nanti ketika sudah menginjak ke jilid 3, karena anak tadi sudah mempelajari panjang pendek, di jilid ketiga insya Allah anak-anak itu mulai tumbuh ingin rasa baca Al-Quran. Nah, keinginannya tersebut kita antarkan. Ketika kita lihat anak tersebut mapan di dalam huruf hijaiyahnya, panjang pendeknya bagus, insya Allah kita persilahkan anak tersebut untuk memilih tetap di Iqra, tetap di jilid, apa pengen pindah ke Al-Quran. Dan selama ini alhamdulillah, seperti di kelas Al-Fakir, di kelas Madinah ini sudah ada dari 35 anak yang sudah ke Al-Quran, ada 30 anak. Jadi yang 5 mereka masih Iqra. Dan yang Iqra berarti nanti bisa jadi tidak lulus, karena nanti mau ke Madin persyaratannya harus lulus dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi semua umat. Mengenalkan Rasulullah harus ditanamkan sejak dini pada usia anak. Selain kegiatan teori agama dan praktik ibadah, beberapa kegiatan dalam rangka meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dilakukan di TPQ Madin Masjid Jami Assegaf. Salah satunya, setiap santri atau santriwati diwajibkan membawa dan memakai siwak sebelum pembelajaran dimulai. Selain memakai siwak, untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para santri-santriwan juga diajarkan mengenal nasab atau keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilantunkan dengan lagu agar lebih mudah dihafalkan dan dimengerti. Banyak sekali program-program yang ada di TPQ Madin. Salah satunya kami membuat program wajib anak santri baik tingkatan TPQ maupun Madin itu harus memakai siwak kayu arok. Jadi anak santri yang tidak menggunakan siwak bisa dicatat sekali, 2 kali, 3 kali baru dikasih namanya peringatan.
Karena kami di sini mewajibkan, bukan sunnah lagi, mewajibkan anak santri harus membawa yang namanya kayu siwak. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, program kami di sini baik tingkatan TPQ maupun Madin, anak wajib menghafal nasabnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW siapa abahnya, Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Muttalib, dan sampai kepada datuk yang bernama Sayyidina Adnan. Ya. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke datuknya beliau, sampai ke Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Sebagai pendidik, peranan asatidz dan asatidzah dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran sangatlah penting. Di TPQ Madin Masjid Jami Assegaf, para pengajar diambil dari lulusan pondok pesantren dan yang sudah berpengalaman, agar supaya bisa mencetak generasi yang berkualitas dalam memahami ilmu agama secara kafah. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa TV 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami beritahukan kepada antum semuanya bahwasanya di TPQ Madin ini juga ada koordinator. Di TPQ sendiri ada koordinator yang dibawahi oleh Al Ustadz Lukman Subadar. Beliau sebagai koordinator TPQ. Nah, kalau di Madin Madrasah Diniyah ada namanya Ustadz Izzi. Beliau sebagai koordinator Diniyah yang mengurusi sebagian mana Diniyah. Itu beliau Ustadz Izzi. Kami di sini sebagai Roes, yakni kepala yang mengurusi daripada TPQ sama Madin. Seperti itu. Tidak ada lain, kami membuat yang namanya TPQ Madin ini meneruskan daripada orang-orang tua dulu yang mengasaskan daripada lembaga ini. Tidak ada lain, yang pertama tujuan kami tidak ada lain agar supaya anak-anak di waktu sore ini untuk betul-betul ghirah semangat ke agama itu, meskipun mereka sudah dari pagi mereka sudah ta'lim belajar di sekolah-sekolah, tapi alangkah baiknya mereka tidak cukup di situ, tapi di sini di TPQ Madin Masjid Jami Assegaf ini, lembaga ini, agar supaya mereka tetap semangat di dalam mencari ilmu agama, wabil khusus di dalam Al-Qur'annya. Tujuannya agar supaya mereka pandai di dalam agama, baik itu Al-Qur'an, baik itu hadis, baik itu akidah, ilmu fikih dan lain sebagainya. Tujuan, harapan kami selaku Roes atau selaku pengurus yang menangani TPQ, lembaga TPQ Madin Masjid Jami Assegaf, harapan kami mereka bukan cuma pintar di dalam baca Al-Quran, bukan cuma pandai di dalam mengetahui ilmu agama,
tapi mereka betul-betul menerapkan, mempraktekkan di dalam kehidupannya, baik itu di dalam keluarganya, sehari-harinya, untuk betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ad-dinul Islam. Karena harapan kami juga lepas daripada diniyah Masjid Jami' As-Saghaf, mereka ketika mau masuk ke pondok pesantren tidak sulit, yakni mudah. Alhamdulillah ala kulli hal, banyak anak-anak kami yang lulus dari takhusus Madin Masjid Jami' As-Saghaf ketika melanjutkan studinya ke beberapa pondok pesantren, baik itu di Sunniyah Salafiyah, di Dalwa, atau di pondok-pondok yang lain, Riyadul Jannah. Alhamdulillah ketika ada pengetesan mereka alhamdulillah lancar. Atau juga sebagian ikhwan atau anak-anak kami yang lain yang tidak ikut melanjutkan studinya ke pondok pesantren, mereka alhamdulillah mengikuti halaqah maghrib di sini. Makanya kami ingatkan, kami tekankan kepada anak-anak kami di sini, ketika lulus dari diniyah Masjid Jami' As-Saghaf, rata-rata ada yang kelas 6 SD, ada yang kelas 1 SMP, ada maksimal ada yang kelas 3 SMP. Itu ketika memang mungkin mereka tidak sanggup untuk meneruskan studinya ke lembaga yang lain, ke pondok pesantren, kami harapkan mereka untuk tidak lepas daripada pelajarannya. Makanya kami sarankan untuk ngaji atau ta'lim ke ke halaqah maghrib di Masjid Jami' As-Saghaf, atau ke majelis taklim yang ada di tempatnya masing-masing. Nah, tidak ada lain, harapan kami kepingin anak-anak yang masuk di lembaga TPQ Masjid Jami' As-Saghaf ini menjadi insan yang betul-betul kamil, yang sempurna, dan betul-betul dicintai dan mendapat nadrohnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau cinta, sayang, mengidolakan mereka semuanya, dan mereka semuanya menjadi dai. Bahkan tidak sedikit kami mendengar kabar alumni TPQ Madin Masjid Jami' As-Saghaf beberapa tahun yang lalu, ketika mereka kerja di satu tempat, sampai ngomong sama Al-Faqir, alhamdulillah Ustaz, kami dulu cuma lulusan TPQ Madin Masjid Jami' As-Saghaf, tapi kami di tempat kerja kami, alhamdulillah dulu saya diajari namanya Risalah Jami'ah, bagaimana itu sholat, saya kembangkan di tempat kerja saya, alhamdulillah mereka luar biasa. Nah, tidak ada lain, harapan kami agar supaya mereka semuanya ini menjadi yang insan yang sempurna, betul-betul menjadi umat kebanggaan baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti bagaimana akwalnya Rasulullah, af'alnya Rasulullah, dan tindak tanduknya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kami di sini itu sering menceritakan kepada mereka salaf, para habaib, para masyayikh yang mempunyai ilmu yang sanadnya sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di TPQ Madin Masjid Jami' As-Saghaf, para santri dan santriwati juga diajarkan mengenal para salafun soleh dengan tujuan untuk meneladani akhlak dan ilmunya lewat karya-karya yang ditulis dalam bentuk kitab dan lantunan qasidah. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa TV 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui kami di sini ada program juga setiap hari Sabtu. Istilahnya kalau sekolah umum ada namanya ekstrakurikuler. Setiap Sabtu pertama itu diisi yang namanya qasidah burdah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri, seorang ulama besar yang sekarang makamnya beliau ada di negara Mesir. Itu dibaca oleh anak TPQ sama Madin. Anak-anak yang mempunyai keahlian untuk berceramah, atau salah satu dari ustadznya untuk ngasih wejangan untuk berceramah, nanti ada namanya itu hadiah, ada pertanyaan yang bisa nanti anak santri mendapat daripada hadiah, seperti itu. Itu Sabtu pertama. Sabtu kedua ada kegiatan yang namanya itu tatbik atau praktek di dalam ibadah, tatbikul ibadah. Tatbik atau praktek dalam ibadah. Mulai dari kelas paling dasar, i'dad, kelas paling 0. Mulai dari bagaimana itu ini air najis atau air suci, bagaimana itu wudu, bagaimana itu tayammum, bagaimana itu sholat jenazah, sholat jamak qasar, semua dipraktekkan di lembaga TPQ Madin Masjid Jami' As-Saghaf. Sabtu ketiga ada namanya pembacaan Maulid Simtud Duror atau yang terkenal dengan sebutan Maulid Al-Habsyi yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang makamnya ada di kota Sewun, Hadramut sana. Anak-anak kami di Sabtu ketiga habis selesai membaca kitab Maulid Simtud Duror, anak-anak kami diajarkan mengenal salaf. Siapa itu para ulama, siapa itu para habaib, siapa itu para masyayikh, siapa itu para kiai. Agar supaya apa? Agar supaya mereka meniru bagaimana akhlak beliau, bagaimana dakwah beliau, bagaimana tutur kata beliau. Itu semuanya diajarkan sedini mungkin di dalam lembaga yang ada di TPQ Masjid Jami' As-Saghaf, yang ada di naungan Masjid Jami' As-Saghaf ini. Ada juga di Sabtu keempat yang namanya tahsirul Quran.
memperbagus, memperindah, memperbaiki daripada bacaan Al-Quran, namanya tahsinul Quran. Tentunya di tahsin Al-Quran ini dikumpulkan atau di halakoh-halakoh tergantung para asatidnya, kondisional. Ada juga Sabtu kelima. Sabtu kelima ini sifatnya kondisional. Kebanyakan Sabtu kelima itu diisi yang namanya itu pertanyaan, perkumpulan, mengkisahkan siapa itu sejarah Nabi Muhammad, sejarahnya sahabat Nabi Muhammad, sejarahnya para aulia wassalihin dan lain sebagainya. Wa ala kulli hal, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, TPQ Madin Masjid Jami Assegaf ini kurang lebih berdirinya TPQ ini kurang lebih 30-an tahun yang lalu. Kalau diniyah baru di zaman kami kurang lebih di tahun 2000, dulu sempat ada di sekitar tahun 2000-an, 2006 apa 2005, terus sempat vakum, terus kami di sini 2012 kami bangkitkan lagi Masjid Madrasah Diniyah dan sampai saat ini. Maka dari itu ikhwani wa akhwati, para pemirsa TV 10 yang dirahmati oleh Allah, begitu juga di lembaga kami ada yang namanya semester. Jadi setiap semester itu kita ngikuti tanggalan Hijriah. Setiap bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, anak ada kegiatan semester pertama. Imtihan ad-daurul awal, semester pertama. Seperti itu. Persis kayak di pondok-pondok pesantren. Kalau semester kedua jatuh pada bulan Sya'ban, seperti itu. Untuk kegiatan Ramadan sendiri, kita kegiatan Ramadan. Jadi tahun ajaran barunya masuk di bulan Syawal. Untuk penerimaan santri baru kami mulai pertama kali memanggil itu mulai dari bulan Rajab akhir sampai bulan Sya'ban. Jadi untuk santri baru nanti masuk di bulan Ramadan. Di dalam mengajar anak-anak tetap kita itu menggunakan metode ya, karena kita tidak lepas ada ice breaking agar supaya anak-anak itu tidak jenuh di dalam belajar. Jadi di tengah-tengah kita belajar kadang ada waktu berdiri sebentar atau nanti kita ajak untuk bergurau sejenak. Kadang cuma mengajari senyum saja, sekedar belajar senyum. Akan tapi itu sangat berarti nanti di masyarakat bagi anak-anak tersebut untuk mempraktekkan senyumnya. Nah seperti itu. Pokoknya bagaimana caranya anak-anak supaya tidak bosan di dalam belajar. Ketika kita melihat satu anak kok agak bosan, maka kita cepat-cepat mengambil langkah bagaimana cara anak tersebut supaya tetap semangat di dalam membaca tersebut. Pendidikan Islam pada intinya adalah sebagai wahana pembentukan karakter manusia yang bermoralitas tinggi. Di dalam ajaran Islam, moral atau akhlak tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Keimanan merupakan pengakuan hati dalam berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak adalah pantulan iman yang berupa perilaku, ucapan, dan sikap, atau dengan kata lain akhlak adalah amal soleh. Dengan diberikannya pendidikan agama lewat taman pendidikan Al-Quran, anak akan menjadi lebih pintar, beragama, bermoral, dan berbudi pekerti yang baik.